Halo teman-teman, perkenalkan, saya Brandon. Saya Tasya. Dan saya Fabian. Kalian semua tahu gak? Ketika membuat acara timun akan mengkerut menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya osmosis. Nah, pada hal ini, kami akan melakukan percobaan membuktikan osmosis dengan menggunakan kentang yang direndam dalam lautan gula. Yuk, saksikan. Dalam percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah 3 wadah transparan untuk peletakan bahan percobaan, 1 timbangan digital untuk mengukur berat kentang, 1 talenan sebagai alas memotong kentang, 1 pisau untuk memotong kentang menjadi bentuk kubus, 1 alat pengukur untuk mengukur panjang dan lebar kentang, 1 buah kentang yang berukuran cukup besar, 120 gram gula pasir untuk membuat lautan hipertonis, dan juga jangan lupa 900 ml air. Nah, setelah mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan, sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkah dari percobaan ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, yaitu dengan menyiapkan talenan dan juga pisau untuk memotong kentang menjadi kubus. Selanjutnya, kita akan memotong kentang menjadi kubus dengan ukuran 2x2 cm, dengan diukur menggunakan alat pengukur. Potonglah sebanyak 3 buah untuk dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda nantinya. Setelah dipotong, kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Setelah memotong kentang, timbang setiap kentang sebagai data awal, dan usahakan ketiga kentang tersebut memiliki massa yang sama. Setelah menimbang kentang, kita sisihkan sebentar untuk membuat larutan air gula. Pada setiap wadah, tuangkan 300 ml menggunakan takaran air. Wadah pertama dibiarkan berisi air saja. Wadah kedua, tambahkan gula pasir sebanyak 10%, yaitu 30 gram. Lalu pada wadah ketiga, tambahkan gula pasir sebanyak 30%, yaitu 30 gram. Setelah memasukkan gula ke dalam masing-masing wadah, aduk menggunakan sendok atau pengaduk hingga semua partikel gula larut tercampur. Setelah semua gula dalam wadah larut, masukkan setiap potong kentang ke dalam masing-masing wadah dan diamkan selama beberapa jam, dan kembali lagi untuk memisah hasilnya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai data dari hasil percobaan kami. Kami mendiamkan kentang selama total 28 jam. Pada 4 jam pertama, sudah terlihat adanya perubahan dari pada saat baru direndam. Pada kentang dalam wadah pertama, massanya bertambah 1 gram. Namun, tekstur dan ukuran masih tetap sama. Kentang pada wadah kedua belum memunculkan perubahan apapun. Kentang pada wadah ketiga sudah memunculkan perbedaan, yaitu pada massa yang berkurang 1 gram, dan juga ukuran yang berkurang 0,1 cm pada setiap sisinya. Lalu didiamkan lagi selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 28 jam dari awal perendaman, terlihat hasil yang semakin signifikan dari ketiga percobaan. Kentang pada wadah pertama memiliki ukuran dan massa yang tetap sama. Lalu kentang pada wadah kedua mengalami perubahan, yaitu massa berkurang 1 gram, hingga menjadi 9 gram, dan tetap memiliki ukuran yang sama. Lalu kentang pada wadah yang ketiga mengalami penurunan massa lagi sehingga menjadi 8 gram, dan memiliki tekstur yang agak keras. Ukuran dari kentang tersebut tetap sama, yaitu 1,9 cm pada setiap sisinya. Setelah mengamati data yang disajikan, sekarang kita masuk ke analisanya nih. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Mengapa massanya bisa berkurang? Mengapa tekstur kentangnya bisa berubah? Yuk kita saksikan penjelasan berikut. Proses yang terjadi di dalam percobaan ini adalah osmosis. Osmosis adalah berpindahnya zat pelarut dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Seperti pada data pengamatan, terbagi menjadi 3 wadah. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai wadah yang pertama. Pada perlakuan pertama atau wadah pertama,
lingkungan di sekitar kentang hanya mengandung air saja tanpa adanya campuran apapun. Dalam hal ini, air adalah zat pelarut. Setelah dilihat dari data pengamatan, semakin lama kentang itu didiamkan, massa kentang semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa air dari lingkungan masuk ke dalam kentang itu sendiri. Hal inilah yang disebut sebagai osmosis, di mana zat pelarut dalam hal ini adalah air, berpindah dari lingkungan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah atau kondisi hipotonis, menuju ke lingkungan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi atau kondisi hipertonis. Perpindahan ini bisa terjadi oleh karena pada bagian luar kentang terdapat membran semi-permeabel. Membran ini bisa dilalui oleh zat cair maupun gas. Maka, air dalam lingkungan bisa masuk ke dalam kentang dengan proses osmosis. Pada pelakuan kedua atau wadah kedua, lingkungan di sekitar kentang mengandung air dan juga gula sebanyak 30 gram yang telah dilarutkan dalam air. Setelah dilihat dari data pengamatan, semakin lama kentang itu didiamkan, massa kentang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya air dari kentang yang keluar ke lingkungan. Nah, hal ini yang kita sebut dengan osmosis, di mana zat pelarut yaitu air dalam kentang berpindah dari kentang yang bersifat hipotonis menuju ke lingkungan yang bersifat hipertonis. Perpindahan air ini melewati membran semi-permeabel yang hanya dapat dilalui oleh zat cair ataupun gas. Pada pelakuan ketiga atau wadah ketiga, lingkungan di sekitar kentang mengandung air dan juga gula sebanyak 90 gram, yaitu 30% dari massa air. Setelah dilihat dari data pengamatan, semakin lama kentang itu didiamkan, massa kentang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa air dari kentang keluar menuju ke dalam lautan air gula. Hal ini disebut sebagai osmosis, di mana zat pelarut, yaitu air dalam kentang, berpindah dari kentang yang sifatnya hipotonis menuju lingkungan yang sifatnya hipertonis. Sama halnya dengan percobaan kedua, pemindahan ini bisa terjadi oleh karena bagian permukaan kentang terdapat membran semi-permeabel yang hanya bisa dilalui oleh air tanpa campuran apapun. Percobaan kedua dan ketiga memang hampir sama, tetapi perbedaannya adalah oleh karena konsentrasi gula yang dilakukan berbeda, maka proses osmosis yang terjadi semakin cepat. Semakin tinggi konsentrasi zat larut, semakin cepat pula proses osmosis yang terjadi. Karena jika dilihat dari data, dalam waktu 4 jam saja, kentang dalam air gula berkonsentrasi 30% ini sudah memunculkan perubahan, sedangkan pada percobaan kedua belum menampilkan perbedaan. Nah, osmosis ini sendiri terjadi karena adanya tujuan tertentu, yaitu agar terbentuknya keseimbangan potensial kimia. Potensial kimia akan terjadi pada saat jumlah total produk dari potensial kimia dan koefisien stoikiometrinya adalah 0. Hal ini disebabkan karena energi bebasnya berada pada kadar minimum. Percobaan ini bisa terjadi karena tekanan osmotik, yaitu tekanan hidrostatik yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis, belum tercapai. Kita bisa menghitung tekanan hidrostatik dengan rumus Rho kali gravitasi kali kedalaman atau Rho GH, yang berarti massa jenis berbanding lurus dengan tekanan hidrostatik. Pada saat air ditambahkan gula, massa jenis air akan bertambah, sehingga menyebabkan tekanan hidrostatik pada kentang juga bertambah. Namun, kita harus ingat bahwa saat massa jenis air melebihi kentang, maka kentang akan mengambang, sehingga tekanan hidrostatik otomatis akan mengecil karena kedalaman airnya berkurang dari permukaan hingga ke kentang. Maka dari itu, semakin banyak zat larut, maka akan semakin kecil juga tekanan hidrostatik sehingga semakin banyak osmosis yang akan terjadi. Dari percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa osmosis dipengaruhi oleh molaritas atau konsentrasi zat larut, massa jenis pada larutan, dan juga kedalaman kentang. Nah, itu dia percobaan kami tentang osmosis. Sekian dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.